menurunkan Al-Quran pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Allah pilih menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yang kita kenal malam Lailatul, malam lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Pada malam yang mulia, kemudian pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dari 12 bulan hitungan kita setahun, cuman bulan Ramadan yang ditulis nama oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah turunkan di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, dan Allah turunkan pada bulan yang mulia, malam Ramadan, dan Allah turunkan juga kepada makhluk yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui makhluknya Jibril yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu diwasiatkan diturunkan kepada manusia, Pak, pada orang-orang atau pada waktu-waktu yang istimewa. Makanya kalau kita tanya apa cirinya malam Lailatul Qadar, Pak Ruslan? Sekilas kita baca apa cirinya malam Lailatul Qadar itu. Kalau kata kita dulu, kita dengar seorang guru mengajarkan malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam yang ganjil. Betul apa benar, Pak? 21, 23, 25, 27 sampai penutupan. Tapi kalau kita melihat ayat Al-Quran yang diturunkan pada malam 17 Ramadan, berarti Lailatul Qadar itu mulai dari malam 17. Ya kan? Tidak pernah kita peringati malam nuzulul Quran itu pada malam 20. 17 Ramadan diturunkan oleh Allah Al-Quran itu, Pak, kepada makhluk yang mulia yang dipilih oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya dalam surat Al-Had ayat 75, Allahu yastafi, Allah pilih, ya. Allah pilih minal malaikati, melalui malaikat-malaikatnya menurunkan Al-Quran ini. Nah, Al-Quran itu kan diturunkan dari Lauhil Mahfuz, Pak, alam Tuhan, sampai ke alam manusia melalui malaikat. Minal malaikati, dari malaikat, ya. Minal malaikati, dari malaikat, rasulam, kepada rasul, minan nas, dari manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat yang dipilih, malaikat Jibril, diturunkan kepada manusia yang dipilih, Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita nanya, kita nak nyari Lailatul Qadar, Allah pilih makhluknya atau kita minta pilih? Nah, ini beda. Dipilih dengan minta pilih itu beda, ya kan, Om? Makanya di zaman pilkada itu banyak orang minta pilih, bukan dipilih. Betul tak? Allah pilih Al-Quran ini, Allah wariskan Al-Quran itu kepada manusia yang dipilih oleh Allah, bukan minta pilih. Makanya ibadah di bulan suci Ramadan yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa itu orang yang beriman. Betul apa benar, Bu? Beriman. Kita ini jangan-jangan merasa beriman, Pak, tapi tidak beriman sebenarnya. Pak, kenal dengan Jokowi? Kenal? Jokowi kenal sama Bapak, tidak? Artinya apa? Kita ini hamba Allah, Bu. Apakah Allah itu mengakui kita ini hambanya? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya, Bu, hati-hati. Pada hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa sampai hari ke-10, masjid itu ramai biasanya. Di situ setan mengutus 1000 setan oleh raja setan. Satu manusia itu diutusnya 1000 setan untuk menggoda manusia. Makanya banyak masjid mulai ramai ini. Kan setannya baru 1000, Pak. Pada hari ke-11 sampai hari ke-20 Ramadan, 1 miliar raja setan mengutus satu manusia itu digoda untuk menggoda manusia. Makanya hari ke-11 sampai hari ke-20 itu sudah ada yang menang dan kalah, Pak. Mulai mundur.
Ya kan? Hari ke-21 sampai hari menjelang Idul Fitri, 1 triliun satu manusia itu diberikan tugas oleh Raja Setan menggoda satu manusia. Kalau di awal masjid penuh, sekarang maju barisannya. Apalagi hari-hari terakhir. Padahal malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari 10 yang terakhir. Disinilah kita harus mencari Lailatul Qadar. Ada ustadz yang menjelaskan Lailatul Qadar itu cirinya Pak Ustadz, langit itu mendung, dingin katanya. Oh kalau dingin pindah ke Gunung Dempos itu dingin Bu. Ya kan? Yang dikatakan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tidak hanya pada malam nuzul Quran atau pada hari-hari akhir, tapi pada hari awal sampai akhir dia menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai tempat beribadah. Tarawih, tadarus Quran, berzikir, iktikaf di masjid. 1 bulan penuh itu dihabiskan waktu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amal ibadah kita saat malam Lailatul Qadar itu, kalau kita dipilih dan ditunjuk atau dilihat oleh Allah menjadi bagian orang yang dipilih mendapatkan Lailatul Qadar, amal kita lebih baik daripada 1000 bulan kita mendapatkan malam itu. 1000 tahun. 1000 bulan ya, 1000 bulan ya. 1000 bulan itu berapa tahun kalau usia kita, Pak? Kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau orang sudah usianya 83 tahun itu sudah dapat Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang memperbanyak amal ibadahnya sepanjang di bulan suci Ramadan. Terutama hari-hari ke-10 dan bilangan ganjil pada bulan suci Ramadan. Kita kadang-kadang karena meyakini nuzulul Quran Lailatul Qadar itu turun pada bilangan yang ganjil, datang ke masjid malam 21 masuk ke masjid, ya kan? Malam ke-22 di kaki 5, malam 23 masuk lagi ke masjid, ya kan? Sebenarnya Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikatnya, ya kan? Allahu yastofi, Allah pilih makhluknya minal malaika, dari malaikat-malaikat yang diturunkan pada malam nuzul Quran itu. Rasulan, kepada rasul-rasul yang dipilih, minan nas, dari bagian manusia rasul yang dipilih itu, Pak. Jadi kalau Tuhan atau malaikat turun diperintahkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, dilihatnya Kak Nom ada di masjid atau di mana. Jadi kalau di posisinya main kartu di luar, ya jangan diharap nak dapat Lailatul Qadar, Pak. Iya kan? Nah itu ciri malam Lailatul Qadar datang. Jadi jangan dibayangkan anginnya sejuk, dingin. Itu menurut orang di Palembang, Pak, karena panas. Aku pikir kalau kamu mau cirinya dapat angin yang sejuk, pindah di pagar alam dingin. Ya kan? Itu malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, kepada Rasul yang mulia, diturunkan melalui malaikat Jibril yang mulia, dan dipilih oleh Allah. Bukan minta pilih, Pak. Sekedar mengingatkan hari-hari pemilihan anggota dewan dan sebagainya. Kita itu, Pak, beriman dulu atau tawakal dulu? Ada barusan. Beriman dulu atau tawakal dulu? Beriman dulu atau tawakal dulu? Beriman. Di dalam surat Al-Mulk ayat 29 Allah panggil seperti ini. Qul huwar rahmanu amanna bihi alaihi tawakkalna. Katakan dialah yang maha penyayang. Qul huwar rahman amanna, bahwa orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Bihi alaihi tawakkalna. Setelah dia beriman kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita kaji. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kan artinya kan? Maha Pengasih itu Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah Maha Pengasih. Sholat, orang yang sholat, tekun ibadah, dikasih rezekinya oleh Allah. Orang yang tidak pernah sholat, bahkan setiap malam mencuri, mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, tetap dikasih rezekinya oleh Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Pak. Allah Maha Pengasih. Contoh Allah Maha Pengasih. Jangan kita terjemahkan, oh Pak Ustadz, dia rajin sembahyang di masjid. Ribuan habis sarjana melamar ke perusahaan, tidak dipanggil-panggil. Padahal alim maunya Pak Ustadz. Kawan aku Ustadz tamat SMA untung-untung selesai. Dan 4-5 kali pindah SMA, begitu selesai masuk pegawai negeri. Tidak adil Tuhan. Allah Maha Pengasih. Contoh Allah itu Maha Pengasih, Bu. Bu tahu dokter? Tahu dokter yang kesehatan itu tahu? Kita ini kan kalau ada anak masuk kedokteran pintar kan? Tapi menurut aku sekolah kedokteran itu Pak pintar tapi sedikit kurang benar. Pintar tapi sedikit kurang benar. Contoh, lah jadi dokter kan buka praktek di pagar alam jam 4 sampai jam 8 malam. Ya kan? Dari jam 4 sampai jam 8 malam tidak ada satupun orang yang sakit berobat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ngah pada kata wong sakit hari ini. Betul tak Pak? Pintar tapi sedikit tidak benar. Disekolahkan pintar-pintar dengan biaya yang besar, dibanggakan oleh orang tua, buka klinik, buka praktek dari jam 4 sampai jam 8 malam. Tidak ada satupun orang yang berobat karena tidak ada orang yang sakit. Berdoa kepada Allah habis sembahyang, ya Allah, aku dah kata orang yang sakit hari ini. Doanya kurang baik. Karena Allah bersifat Maha Penyayang, tapi ada orang yang sakit kan Allah. Ya. Karena Allah bersifat Maha Penyayang. Kemudian tahu penjaga kubur, Bu, tukang gali kubur? Di Palembang itu gali kubur bukan cak kita di desa, Pak. Masyarakat dan penduduk kampung kalau gali kubur. Kalau ada orang yang meninggal di kota-kota besar sudah ada tukang yang jago penggali kubur. Berdoa dari pagi sampai sore nongkrong, ya Allah ngapa udah kata mati hari ini. Iya kan? Doanya juga kurang baik. Dari pagi sampai sore tidak ada orang yang meninggal sehingga tidak ada kerjaan untuk gali kubur, Pak. Ada baik wong yang mati dalam sebulan itu. Karena Allah bersifat Maha Penyayang. Seorang kiai, seorang ustadz disekolahkan dari kecil sampai perguruan tinggi bidang agama, dia dididik menjadi orang-orang yang pintar dan benar. Habis sholat berdoa, ya Allah selamatkan bangsa dan negara ini, berikan kesehatan kepada keluarga, kepada saudara dan seluruh umat Islam baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Doanya baik. Karena Allah bersifat Maha Penyayang, Maha Pengasih. Jadi Maha Pengasih itu diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia dan di langit yang diciptakan oleh Allah, terlepas dia Islam maupun dia Yahudi dan sebagainya. Jadi jangan berpikir karena dia rajin sholat tidak dapat gawian, yang sebelahnya tadi syukur-syukur tamat berjudi itulah gawinya, begitu melamar sekali langsung masuk pegawai. Allah bersifat Maha Pengasih. Kemudian Allah itu bersifat Maha Penyayang. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Penyayang ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah ini yang dimasukkan Kul Huwar Rahman. Katakan dialah yang Maha Penyayang. Allah itu yang memilih, manusia yang dipilih, Pak. Jadi Maha Penyayang itu hanya diberikan kepada orang-orang Islam yang beriman. Itu perlu digarisbawahi. Orang Islam yang beriman. Makanya kita itu, Bu, beriman dulu baru tawakal. Di zaman sekarang ini orang banyak tawakal dulu baru beriman. Contoh masa kampanye pilkada.
Datang silaturahmi ke masjid, kampanye. Kata almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, waktu di masjid rajin ngamalkan ayat kursi. Dapat kursi lupa dengan ayatnya, Pak. Itu tawakal dulu baru beriman. Masa kampanye dia menyampaikan apa keinginannya, kampanye di masjid. Kalau aku terpilih, sejadah masjid ini aku ganti kalau baru. Kita lihat di media, tak terpilih, sejadah lah dikasih, Pak, ditarik uang kalau keluar, buang. Ya kan? Itu tawakal dulu baru beriman. Seharusnya orang Islam itu beriman dulu baru tawakal. Kalaupun kita harus berinfak, bersedekah dan sebagainya, Allah tidak pandang kecil dan besarnya apa yang kita keluarkan, Pak. Tapi Allah pandang keikhlasan dan keriduan kita memberikan infak dan sebagainya itu. Tasaddaqa bi sadaqatin fa'aha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yamina. Orang yang berinfak dan bersedekah itu yang baik, tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak melihat. Artinya dia ini bersedekah itu bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Makanya orang-orang yang belajar ikhlas itu kalau di papan pengumuman barusan dari hamba Allah 200.000 misalnya. Ini apa? Nak ditulisnya lengkap-lengkap dari Haji Baitur Rahman, ya kan? SAG MM itu Pak mogok menung itu Pak. Itu. Jadi tidak perlu harus dipuja dan dipuji oleh orang lain. Makanya Allah ajarkan kita itu beriman dulu kemudian bertawakal. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada malam nuzul Quran, pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, melalui malaikatnya yang mulia, malaikat Jibril, dan diturunkan kepada